Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Ini adalah pedang Yolan. Di tanah di bawah, mata Bairong tiba-tiba menyusut saat melihat pedang tajam tergantung di udara. Bahkan ekspresi di wajah tuannya pun berubah. Dalam hatinya, dia tanpa sadar mengutuk orang berjubah ungu itu. Jika orang ini tidak mengabaikan wajah Klan Ouyang dan menyerang Ouyang Miao, pedang Yolan mungkin tidak akan muncul di tempat ini. Sekarang, setelah Yolan muncul dan Ouyang Miao melindungi Xueyan, tentu saja mustahil bagi orang berjubah ungu ini untuk membunuh Xueyan. Ini adalah pedang Yolan. Rumor mengatakan bahwa Klan Ouyang memiliki seorang Sen pedang Yolan yang pernah bertarung melawan 3 yang mulia asal sendirian. Hari ini, aku ingin mengalaminya. Pria berjubah ungu itu menyipitkan matanya saat dia menatap ruang di samping pedang Yolan. Aku tidak berani mengalaminya. Aku hanya berharap yang mulia berhenti. Setiap orang yang datang adalah tamu, dan Klan Ouyangku harus memperlakukan mereka dengan hormat. Aku tidak ingin hal-hal menjadi seperti ini. Mengapa yang mulia tidak memberiku sedikit muka dan melupakan masa lalu? Ruang berangsur-angsur terdistorsi. Kemudian, seorang pria parubaya berpakaian hijau muncul dengan kedua tangan di belakang punggungnya, dan senyum hangat di wajahnya saat dia melihat pria berjubah ungu di depannya. Pada saat yang sama, Ouyang Miao yang berada di belakangnya secara bertahap menarik aura tiraninya ke dalam tubuhnya. Pria parubaya berpakaian hijau itu memiliki sosok yang tampan. Ia mengenakan mahkota di kepalanya dan memiliki wajah yang tegas. Sepasang alis yang seperti pedang membuatnya tampak agung, tanpa terlihat marah. Matanya yang hitam pekat mengandung cahaya tajam seperti mata elang. Orang ini adalah orang kedua di Klan Ouyang, yang dikenal sebagai Sen pedang Yolan, Ouyang Yu. Aku akan memberimu sedikit muka. Selama kamu menyerahkannya, aku akan segera berbalik dan pergi. Pria berjubah ungu itu menunjuk ke arah Xueyan sambil berbicara dengan senyum sinis. Niat membunuh di matanya tidak tersembunyi sedikit pun. Ekspresi Ouyang Miao berubah saat kata-kata itu diucapkan. Langkah kakinya bergeser sedikit ke samping dan menghalangi Xueyan. Namun, tatapannya tertuju pada pria parubaya di depannya. Pria itu menoleh dan tersenyum pada Miao. Tatapannya menyapu wajah Xueyan sebelum dia berbalik dan sekali lagi menatap orang berjubah ungu itu. Dia tersenyum tipis dan perlahan menggelengkan kepalanya. Maafkan aku. Teman kecil ini juga tamu dari Klan Ouyang, karena dia anggota klanku. Bagaimana mungkin aku tidak menjaganya? Kuharap yang mulia bisa memaafkanku. Ekspresi pria berjubah ungu itu langsung menjadi gelap. Ori Jinqi dalam tubuhnya bergejolak saat dia berbicara dengan suara rendah. Kau tidak memberikannya padaku? Tanya pria berjubah ungu itu. Sepertinya begitu, jawab Ouyang Yu. Mencari kematian. Pria berjubah ungu itu langsung menyerbu ke depan. Kelima jarinya melengkung membentuk cakar dan mencengkram dada lelaki setengah baya itu. Aku hanya ingin melihat seberapa hebat seorang pedang Sen sepertimu. Cakar mangkung itu merobek celah hitam pekat di kehampaan. Energi kuat terkumpul di antara kelima jarinya. Terbungkus angin kencang dan menusuk dada pria parubaya itu dengan ganas. Namun, saat cakar tajam itu berada 1 meter dari tubuh Ouyang Yu, pedang Sen yang melayang di udara langsung tiba di depannya. Pedang selebar 3 jari itu dengan kuat menangkis serangan pria berjubah ungu itu. Apa? Pria berjubah ungu itu terkejut. Serangannya dengan mudah diblokir oleh pedang panjang dan Ouyang Yu bahkan tidak bergerak. Dia masih menatapnya dengan ekspresi tenang. Kemudian, dengan sebuah pikiran, pedang yang ganas dan mendominasi tiba-tiba meledak dari pedang dan jatuh di telapak tangan pria berjubah ungu itu. Pria berjubah ungu itu langsung terlempar. Dia menundukkan kepalanya, hanya untuk melihat bekas luka pedang merah di telapak tangannya. Rasa sakit yang hebat menyebabkan seluruh lengannya bergetar tak terkendali, sementara otot-otot di wajahnya berkedut-kedut. Untungnya, dia memiliki Ori Jinqi untuk memblokir serangan tersebut. Jika tidak, kemungkinan besar tangannya akan terputus oleh pedang Qi. Sungguh pedang Qi yang mengerikan. Ekspresi pria berjubah ungu itu menjadi gelap saat dia bergumam pelan. Kuharap kamu bisa berhenti di sini. Ouyang Yu tersenyum tipis. Senyumnya tetap sederhana dan tenang seperti sebelumnya, tetapi sangat menekan. Di belakangnya, Xueyan tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dalam hati ketika melihat penampilan tenang pria parubaya itu. Ouyang Yu telah menunjukkan kekuatan tempur yang begitu dahsyat. Bahkan sebelum bergerak, bahkan pria berjubah ungu yang merupakan seorang yang mulia asal telah dipaksa mundur. Sulit untuk membayangkan betapa mengerikannya Ouyang Yu begitu dia menunjukkan kultivasinya sebenarnya. Pedang suci Yolan memang sesuai dengan reputasinya.
Ekspresi pria berjubah ungu itu berubah tak menentu saat mendengar kata-kata Ouyang Yu. Kematian Sisan membuatnya sangat sedih, dan dia bersumpah untuk membalas dendam atas kematian putranya. Namun, sekarang musuhnya ada tepat di depannya, dan dia tak berdaya untuk melakukan apapun. Bagaimana dia bisa menanggung ini? Sepasang mata merah tua menatap tajam ke arah Shoyan. Beberapa saat kemudian, pria berjubah ungu itu menggertakkan giginya dan menundukkan kepalanya dengan enggan. Dia berkata dengan suara rendah, "Aku kalah." Ouyang Yu mengangkat kelopak matanya dan mengangguk sedikit. Mendengar itu, hati Ouyang Miao yang gelisah akhirnya tenang. Namun, pada saat berikutnya, Aku akui, aku tidak sebanding denganmu, dan aku bisa mengaku kalah. Tapi bocah ini harus mati. Pria berjubah ungu itu tiba-tiba mengangkat kepalanya saat tubuhnya bergetar hebat. Origin Ki menyembur keluar dari tubuhnya, dan aura yang kuat menyebar keluar. Di tanah di bawah, ekspresi Bairong tak dapat menahan diri untuk tidak berubah ketika ia merasakan aura kuat dari tubuh pria berjubah ungu ini. Ia adalah seorang yang mulia asal bintang 3, dan kultivasinya jauh lebih kuat daripada dirinya. Meminjam waktu ketika semua orang yang hadir terkejut, tubuh orang berjubah ungu itu tiba-tiba bersinar. Dia dengan cepat melewati Ouyang Yu dan melesat ke arah Shoyan. Bocah, serahkan hidupmu. Ekspresi wajah Beihua dan Lian Er berubah drastis ketika melihat serangan yang begitu cepat. Bahkan jika mereka ingin ikut campur tangan dan menghentikannya sudah terlambat. Bahkan Ouyang Miao yang berdiri sekitar 10 kaki di depan Shoyan tidak punya waktu untuk melakukan apapun. Mengingat kecepatan penuh seorang ahli yang mulia asal, mustahil bagi mereka untuk berbuat apa-apa. Pria berjubah ungu itu tiba di depan Shoyan secara kilat, dengan senyum sinis di wajahnya. Dia mengepalkan tangannya, dan Origin Ki yang tak terbatas segera mengembun menjadi lapisan kristal energi, yang berubah menjadi cakar raksasa. Ekspresi Shoyan berubah saat ruang di sekitarnya membeku. Tubuhnya terhalang dan tidak bisa mengelak. Dari sini, dapat dilihat bahwa kekuatan yang mulia asal memang sangat mengerikan. Segera, Origin Ki yang tersisa di tubuhnya melonjak keluar dengan gila-gilaan. Pada saat yang sama, roda api yang berkumpul di tangannya mulai berputar dengan keras. Sebuah bintang hitam pekat memancarkan aura penghancur dari tengah roda itu. Dia siap melawan pria berjubah ungu itu. Ouyang Yu yang sudah merasakan aktivitas di sisi Shoyan tiba-tiba mengernyitkan alisnya saat roda rolet di tangan Shoyan mulai berputar. Aura yang dipancarkan dari roda rolet mungkin lemah, tetapi dengan indranya dia dapat merasakan dengan jelas. Seketika dia merasakan sedikit kejutan di hatinya. Reinkarnasi Buddha marah berputar dengan panik di telapak tangan Shoyan. Energi langit dan bumi berkumpul saat dia bersiap untuk menggunakan seluruh kekuatannya. Namun, saat Shoyan mengangkat tangannya, ruang di depannya tiba-tiba terdistorsi secara aneh. Tak lama kemudian, sosok Ouyang Yu muncul dari ruang terdistorsi dan berdiri di depannya. Hampir bersamaan dengan kemunculan sosok Ouyang Yu, aura yang luas dan stabil tiba-tiba melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Seketika, aura itu menyapu seperti badai. Di atas kepalanya, pedang Ki yang tak terlihat mengembun menjadi pedang raksasa yang samar-samar terlihat. Aura dan tekanan yang sangat mengerikan juga menyebar di tanah di bawahnya. Ketika Bairong dan yang lainnya di sampingnya merasakan aura dan tekanan ini, ekspresi mereka berubah drastis. Orang ini berhasil mencapai bintang 8. Pedang suci Yolan, Ouyang Yu, merupakan ahli unggul yang telah mencapai leluhur asal bintang 8. Yang mulia telah berulang kali menyinggungkan Ouyangku. Jadi jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan. Suara dingin dan acuh-acuh terdengar dari mulut Ouyang Yu. Segera setelah itu, dia mengeluarkan 2 jarinya dan menusuk cakar raksasa tanpa gerakan mewah apapun. Wajah pria berjubah ungu di balik cakar besar itu langsung berubah drastis. Sosoknya buru-buru mundur, dan cakar besi itu tiba-tiba meledak di saat berikutnya. Berubah menjadi badai energi besar yang menyapu sekali lagi. Pada saat yang sama, pedang Ki yang sangat tajam menyapu tipis pelipis pria berjubah ungu itu, memotong setengah dari sanggul rambutnya. Ini semua berkat reaksinya yang tepat waktu. Kalau tidak, yang akan terpotong bukan hanya sanggul rambutnya. Pria berjubah ungu itu buru-buru mundur hingga jarak puluhan kaki sebelum perlahan-lahan menstabilkan tubuhnya. Pada saat yang sama, dia merasakan aura dan tekanan kuat yang terpancar dari tubuh Ouyang Yu, dan wajahnya langsung berubah jelek. Seorang yang mulia asal bintang 8 dengan kultivasi seperti itu, hanya ada sedikit lawan di alam yang mulia asal. Meskipun dia juga seorang ahli yang mulia asal, dibandingkan dengan Ouyang Yu di depannya, dia tidak diragukan lagi seperti seorang anak kecil di hadapan seorang yang hebat. Dia tidak merasakan apapun sebelumnya, tetapi karena setelah Ouyang Yu melepaskan aura dan tekanan dari tubuhnya, celah di antara mereka berdua menjadi jelas. Hanya dengan 2 jari dan sebilah pedang, Ouyang Yu dengan mudah mematahkan cakar hantu yang dipadatkannya. Pada saat ini,
Jika dia terus menunda, dia akan kehilangan lebih dari sekedar muka. Tatapan pria berjubah ungu itu menyapu para pejalan kaki yang perlahan berkumpul di kejauhan. Wajahnya muram, dan tatapannya menyapu Shoyan dengan enggan. Setelah beberapa saat, dia menggertakkan giginya dengan getir dan berteriak dingin pada Shoyan dengan tatapan kejam. Bocah, anggap saja kau beruntung kali ini. Lain kali kita bertemu, aku pasti akan membuatmu membayar harga yang sangat mahal. Cahaya dingin melintas di mata Shoyan saat dia mencibir. Aku akan menemanimu. Mendengar ini, wajah tua lelaki berjubah ungu itu tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit terkejut. Segera setelah itu, tatapan dinginnya menyapu kerumunan dan dia mengepalkan tinjunya dengan enggan. Setelah beberapa saat, dia akhirnya memutuskan untuk tidak melakukan hal yang tidak berguna ini. Dengan memutar tubuhnya, dia dengan cepat terbang keluar dari kota Sain Emas. Bocah, kita akan bertemu lagi. Setelah sosok itu pergi, teriakan dingin terdengar dari langit yang jauh. Shoyan perlahan menghembuskan nafas saat dia melihat sosok orang berjubah ungu itu perlahan menghilang dari pandangannya. Dia menyebarkan roda api di tangannya. Sekarang, dia akhirnya berhasil lolos dari monster tua itu. Namun, dari penampilannya, monster tua itu jelas tidak ingin menyerah begitu saja. Jika mereka bertemu di masa depan, pertarungan hidup dan mati yang sesungguhnya pasti akan terjadi di antara mereka berdua. Di tanah di bawah, cahaya di mata Beirong dan yang lainnya sedikit meredup ketika melihat pria berjubah ungu itu pergi. Mereka awalnya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyingkirkan Shoyan, tetapi siapa yang mengira bahwa semuanya akan menjadi seperti ini? Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mendengus dingin dan membantu Beiroswan yang telah terbangun untuk berdiri. Pada saat yang sama, Shoyan yang berada di langit mengalihkan pandangannya. Tatapannya menyapu dan tertuju di suatu titik di tanah di bawah. Ada penggaris besar yang seputih giok yang dimasukkan ke dalam tumpukan pecahan batu di suatu sudut. Itu adalah penguasa Gyeoksuan. Dengan berakhirnya pertempuran, benda ini seharusnya menjadi rampasan kemenangannya. Shoyan segera tersenyum. Dia mengeluarkan tangannya dan memberi isyarat. Kekuatan tak terlihat segera menyebar dan dengan cepat mengelilit penguasa Gyeoksuan. Setelah itu, benda itu ditarik keluar dari pecahan batu dan ditembakkan ke arahnya. Wah, beraninya kamu. Ekspresi wajah Beirong langsung berubah saat melihat penguasa Gyeoksuan terbang ke arah Shoyan. Ia melambaikan lengan bajunya dan kekuatan hisap melonjak dari telapak tangannya. Seketika, ia dengan paksa menghisap penguasa Gyeoksuan yang telah melesat ke udara. Setelah itu, ia memegangnya erat-erat. Shoyan mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Apa? Berani bertaruh tapi tidak berani kalah? Sebagai anggota klan Bai, kamu malah mengingkari janji dan merusak wajahmu. Apa kamu tidak takut ditertawakan oleh dunia? Ucap Shoyan. Wah, lidahmu tajam sekali. Jelas sekali kau melancarkan serangan diam-diam terlebih dahulu. Kalau bukan karena itu, bagaimana mungkin kau bisa menandingi tuan mudaku dengan kekuatanmu sebagai leluhur asal bintang 2? Raut wajah Beirong langsung berubah dingin dan mencibir. Omong kosong. Dalam pertempuran sebelumnya, Beiroswan sama sekali bukan tandingan Shoyan. Belum lagi kekuatan tempurnya yang dangkal. Fakta bahwa ia meremehkan lawannya saja sudah cukup untuk membunuhnya. Oyang-Myo yang berada di kehampaan menegur marah. Ia tak kuasa menahan diri untuk tidak mencaci maki perkataan Beirong. Dan perkataannya membuat ekspresi Beirong berubah. Wajah tua Beirong memerah. Tetapi di saat yang sama, ia masih berusaha membantah. Memangnya kenapa? Shoyan ini memanfaatkan pewaris klanku untuk meremehkannya. Pertarungan hari ini tidak akan dihitung. Jika kau ingin bertarung, kirimkan tantangan. Di masa depan, mari kita bertarung secara adil di klan Bai. Ketika Beirong mengatakan ini, beberapa pejalan kaki yang tertarik dengan pemandangan itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir. Meskipun mereka tidak tahu banyak tentang apa yang terjadi di medan perang, mereka menganggap kata-kata Beirong agak terlalu menggelikan. Pertarungan yang disebut adil ini mungkin baik-baik saja jika dilakukan di depan umum. Tetapi jika dilakukan di klan Bai, bagaimana mungkin adil jika seluruh klan Bai bertarung melawan satu orang? Oyang-Myo tentu saja mengerti hal ini. Tatapannya sangat jijik saat dengan kasar menyapu wajah tua Beirong yang keriput. Dia baru saja akan membuka mulutnya ketika Oyang-Myo di sampingnya tiba-tiba mengerutkan kening dan menyuarakan keraguannya. Baru saat itulah Oyang-Myo menjelaskan secara singkat pertarungan dan taruhan antara Shoyan dan Beiroswan sebelumnya. Apa katamu? Penguasa Swan berat. Alis Oyang-Myo tiba-tiba terangkat saat Oyang-Myo menjelaskan. Seolah-olah dia mendengar sesuatu yang tidak dapat dipercaya saat dia mengeluarkan teriakan pelan. Pada saat yang sama, tatapan Oyang-Myo tertuju pada Shoyan. Ada kilatan yang tidak biasa di dalam matanya. Oyang-Myo juga merasa heran saat melihat wajah tenang Oyang-Myo menunjukkan ekspresi seperti itu. Namun, sebelum dia bisa bertanya, tatapan Oyang-Myo beralih ke Beirong dan yang lainnya di bawah. Akhirnya,
Tatapannya berhenti pada Berosan yang sedang menatapnya dengan ekspresi terkejut. Setelah ragu-ragu sejenak, dia perlahan berkata, Roswan, aku tahu kau tidak mau menerima ini. Tetapi kemenangan dan kekalahan tidak dapat dihindari dalam pertempuran. Karena kaulah yang meminta untuk bertarung terlebih dahulu dan ada taruhan. Kau harus menerima kekalahanmu. Paling-paling, kau bisa memenangkannya kembali di masa depan. Aku khawatir tindakanmu hari ini akan merusak reputasi klan, ucap Ouyang Yu. Tetapi, tepat saat Berosun hendak memberontak, kata-kata Ouyang Yu berikutnya langsung menyebabkan cahaya meledak di matanya dan bahkan ketidakpercayaan. Jika kau ingin menjadi muridku, kau sama sekali tidak boleh menarik kembali kata-katamu. Kau mengerti? Kegembiraan langsung muncul di wajah pucat Berosun. Bukankah Ouyang Yu bermaksud bahwa dia bersedia menerimanya sebagai muridnya? Jika memang begitu, bahkan jika penguasa giok misterius untuk sementara berada di tangan Xiaoyan, akan semudah membalikan tangannya dan mengambilnya kembali setelah dia menguasainya. Dengan pemikiran ini, cahaya di mata Berosun semakin terang. Saat dia buru-buru membungkuk ke arah Ouyang Yu dengan bantuan dua leluhur asal bintang 8. Namun, Perong mengerutkan kening saat dia mendukung Berosun dan berkata dengan suara rendah, Pewaris, bukankah ini sedikit? Diam, itu hanyalah senjata yang tidak berguna. Jadi bagaimana kalau kita kehilangannya? Ucap Berosun. Tetapi jika pemimpin klan menyalahkan kita, tentu saja aku akan menjelaskannya pada ayah. Sekarang berikan padaku. Ekspresi Berosun menjadi gelap saat dia perlahan mengulurkan tangannya ke arah Perong. Perong tidak dapat menahan diri untuk menggertakkan giginya saat keraguan memenuhi wajah tuanya. Baru ketika Berosun hendak bertindak lagi, dia akhirnya menyerahkan penguasa giok misterius. Sensasi dingin yang familiar langsung menyebar ke telapak tangan Berosun saat penggaris itu memasuki tangannya. Ekspresi enggan melintas di matanya ketika dia menatap penggaris yang telah menemaninya selama bertahun-tahun. Segera setelah itu, dia menguatkan dirinya dan mengangkat kedua tangannya, menunggu keputusan Ouyang Yu. Guru, tolong buatlah keputusanmu. Ya, origin Ki milikmu memiliki atribut logam yang membuatnya sangat tajam. Penguasa giok misterius ini terlalu berat dan tidak cocok untukmu. Aku akan mencari senjata lain yang cocok untukmu di masa depan. Ouyang Yu berkata dengan acuh tak acuh. Setelah itu, dia menatap Xiaoyan sambil tersenyum tipis. Teman muda Xiaoyan, penguasa giok misterius ini milikmu mulai sekarang. Kumohon. Mendengar ini, Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk tidak menangkupkan kedua tangannya ke arah Ouyang Yu dengan penuh rasa terima kasih. Tak lama kemudian, matanya menyala penuh hasrat saat ia menatap ke arah penguasa giok misterius di tangan Berosun. Ia tersenyum tipis sambil memberi isyarat dengan tangannya. Kekuatan hisap melonjak dari telapak tangannya saat penggaris giok misterius itu tersedot ke tangannya. Setelah pemeriksaan sederhana, ia menyimpannya di cincin penyimpanannya. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.